Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Wanted tahun 2008. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan 6 minggu sebelumnya, bertempat di sebuah kantor yang sedang berpesta. Mereka merayakan ulang tahun bosnya yang bernama Janice. Kemudian terlihat seorang karyawan dengan wajah penuh tekanan bernama Wesley Gibson. Dia adalah seorang akuntan di kantor tersebut dan dia juga adalah tokoh utamanya. Sebenarnya Wesley sangat membenci bosnya itu karena dia telah membuat hidupnya menderita. Tapi apa mau dikata, dia hanyalah seorang karyawan biasa. Scene kemudian berpindah pada bapak-bapak misterius yang memasuki sebuah gedung untuk menyelidiki sebuah peluru yang dia temukan. Saat tengah mengecek peluru tersebut, tiba-tiba ternyata itu adalah jebakan. Si bapak itu pun langsung berlari dan meloncat dari gedung. Kemudian langsung membalas serangan dari orang-orang yang menembaknya. Dia berhasil menghabisi seluruh musuhnya tanpa terluka sedikit pun. Setelah tembak-menembak selesai, telepon pun berdering. Ternyata mereka hanyalah umpan saja dan si bapak itu pun tertembak tepat di kepalanya oleh seseorang yang bernama Cross. They were just decoys. Never sent sheep to kill a wolf. Scene pun kembali kepada Wesley. Dia memiliki semacam penyakit serangan panik yang membuat jantungnya berdebar kencang ketika situasi di sekelilingnya tidak kondusif. Dia sendiri tinggal di sebuah rumah kecil dekat rel kereta api. Suara bising dari kereta itu membuat pacar Wesley sering mengomelinya. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Wesley sedang membeli obat anti stres. Dia terus diperhatikan oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Cross. Wesley pun merasa tidak nyaman tatkala Cross terus memperhatikannya saat akan membayar obatnya. Dia dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita cantik tepat di sampingnya. Wanita ini bernama Fox. Fox mengatakan bahwa dia mengenal Wesley dan orang yang sedang memperhatikannya itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya minggu lalu. Dan ternyata bapak-bapak yang tadi di awal film kita lihat adalah ayahnya Wesley. You apologize too much. Father was one of the greatest assassins who ever lived. Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. My father left the week I was born, so... Aksi tembak-tembak pun terjadi. Wesley yang tidak mengerti apa yang diceritakan Fox memilih melarikan diri. Saat dalam pelariannya, Wesley dikejar oleh Cross. Untunglah Fox keburu datang dan menyelamatkan Wesley dari kejaran Cross. Wesley yang shock pun akhirnya pingsan. Ketika terbangun, Wesley baru menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah markas dan dikelilingi beberapa orang termasuk Fox. Hello. Di sini, Wesley diperintahkan untuk menembak sayap 2 ekor lalat oleh seorang pria tua yang baru saja menghampirinya.
Jelas Weasley menolak karena boro-boro menembak, memegang senjata pun dia tidak pernah. Namun si botak menodongkan pistol di belakang kepala Weasley. Either you shoot. Mau tidak mau dia pun harus menembaknya. Weasley panik dan dia pun mulai menembaki lalat itu dan ternyata semuanya tepat sasaran. Akhirnya pria tua tadi memperkenalkan dirinya bernama Sloane. Dan mereka adalah anak buah dari Sloane, juga merupakan anggota sebuah sindikat bernama The Brothers, satu persaudaraan yang dipimpin oleh Sloane sendiri. As you see around you are all very good at killing. My name is Sloane. Sloane menjelaskan lagi bahwa gangguan yang dimiliki Weasley itu bukanlah sebuah penyakit, tapi adalah berkah di mana jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat sehingga dia bisa bereaksi lebih cepat dari siapapun. Dengan sedikit latihan, sesuatu yang Weasley anggap penyakit bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna. Terakhir, Sloane mengatakan bahwa dia harus menghabisi seseorang yang telah membunuh ayahnya tempo hari. It is your long-awaited destiny. Tapi karena Weasley terlalu bingung, akhirnya dia pergi meninggalkan mereka semua. Keesokan harinya, Weasley bangun dari tidurnya dan menganggap semuanya hanyalah mimpi. Tapi ketika dia ingin mengganti pakaian, sebuah pistol jatuh dari celananya dan menandakan itu bukanlah sebuah mimpi. Was it real? Weasley yang sedikit shock pun akhirnya menyimpan pistol tersebut di dalam toilet. Kemudian dia menjalani kehidupannya dengan sedikit lebih positif dan mulai menerima kehidupannya. Tapi karena terus diberi tekanan oleh bosnya, Weasley pun memberontak dengan teriak di depan mukanya dan mengatakan semua aibnya. Shut the fuck up! Go fuck yourself. I feel I can speak for the entire office. Selanjutnya, Weasley menghantam wajah temannya dengan menggunakan keyboard. Lalu ia keluar gedung dengan rasa penuh percaya diri. Tak lama datanglah Fawkes menjemput Weasley untuk pergi ke tempat Sloane. Weasley sempat heran karena Fawkes membawanya ke sebuah pabrik tekstil. Dan ternyata pabrik tersebut adalah sebuah markas persaudaraan yang semua pekerja di sana adalah para pembunuh yang sangat terlatih. Ketika itu juga, Fawkes dan temannya membawa Weasley ke suatu ruangan. Kalian bisa menyebutnya dengan ruangan penyiksaan. Di sana tangan Weasley diikat di kursi. Weasley juga harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Fawkes. You brought me here, remember? Dan saat Weasley menjawab, temannya terus memukuli Weasley hingga pingsan. Dan faktanya itu adalah sebuah tes untuk menguji seberapa tinggi keinginan Weasley untuk bergabung. Tidak sampai di situ. Saat terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di tempat jagal bersama seorang pria tambun dengan pisau di tangannya. Pria itu berkata bahwa pisau adalah salah satu senjata yang mematikan. Saat itu juga si tambun meminta Weasley menyerangnya dengan pisau. Tapi Weasley tidak mau karena ia tahu bahwa itu berbahaya. Tapi karena terpaksa, Weasley pun menyerangnya. Namun ketika Weasley akan menikam pria itu, ternyata serangannya dengan mudah dipatahkan dan berakhir dengan menancapkan pisau tepat di tangan Weasley sehingga dia pingsan. Ketika sadar, Weasley sudah berada di sebuah ruangan pemulihan yang dapat memulihkan berbagai penyakit cedera seperti patah tulang, sayatan, memar, gudik, panu, dan berbagai macam penyakit lain dalam hitungan jam. Setelah itu, muncullah seorang pria Rusia yang baik dan tidak sombong. Ia lalu memberikan minuman kepada Weasley. Yeah. Are you Russian? Yeah. Keesokan harinya, Weasley mulai dilatih untuk menggunakan pistol. Dan yang menarik adalah Weasley dituntut untuk membelokkan peluru tersebut. Setelah berlatih, Fawkes dan Weasley terlihat sudah berada di atas kereta yang sedang melaju. Hal itu dilakukan Fawkes untuk melatih ketangkasan dan kecepatan Weasley agar siap untuk membalas dendam kepada pembunuh ayahnya yaitu Cross. Dan yang terjadi, Weasley hampir mati karena harus berada beberapa sentimeter di bawah terowongan. Si
Scene berpindah memperlihatkan Sloan sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya. Mereka membicarakan tentang Cross yang membantai satu persatu anggota dari persaudaraan dengan sudut yang nyaris mustahil untuk melakukan tembakan. You got Rictus. Perfect shot. Dan Sloan berkata bahwa Weasley lah satu-satunya harapan mereka, karena hanya Weasley yang berpotensi untuk bisa mengalahkan Cross. Semakin hari ujian serta latihan yang dilakukan Weasley semakin terasa sulit dan berat. Tapi karena dia sudah mulai beradaptasi dengan semua itu, akhirnya lambat laun dia pun menjadi orang yang terlatih dan terlihat berbeda. Hingga akhirnya dia mengetahui jawaban dari pertanyaan mengapa dia di sini, yang dimana tujuannya adalah untuk menguak jati diri Weasley. Find a connection in this room, Wesley. Everything in this room. Dan dengan senang hati, Sloan memberitahu semuanya dan takdir yang ada di depannya. Kemudian dia pun diperlihatkan ruangan ayahnya dulu, dan itu memotivasi Weasley untuk menuntut balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Father's shoes. Grow a pair. Akhirnya Weasley pun semakin semangat dan melakukan riset sebanyak-banyaknya tentang siapa Cross ini. His bullets untraceable, of course. Kemudian satu persatu, ujian dan latihan dapat dilewati termasuk cara membelokkan peluru, meski harus menggunakan Fawkes sebagai kelinci percobaannya. Setelah semua ujian selesai, Sloan kembali membawa Weasley ke suatu ruangan, di mana di ruangan itu terdapat sebuah mesin tenun raksasa yang bernama mesin tenun takdir. Diceritakan 1000 tahun yang lalu, para prajurit menemukan sebuah bahasa mistis yang tersembunyi di dalam kain, dan mereka menyebut diri mereka dengan nama persaudaraan. Dan dari mesin tenun tersebut akan muncul kode-kode rahasia sebagai perintah pembunuhan yang mencetak nama-nama korban yang harus dibunuh. Every culture and history has a secret code. Out of chaos. They are orders that must be executed. You want me to kill Robert Dean Darcy? Dan misi pertama Weasley pun jatuh kepada seorang tokoh masyarakat bernama Robert. Dia akan menjalankan aksinya dengan ditemani Fawkes. Meski Weasley sedikit ragu, akhirnya dia pun menjalankan tugasnya dan membunuh targetnya. Setelah kejadian itu, Weasley curhat kepada Fawkes tentang takdir yang diberikan mesin tenun tersebut. Karena Weasley tidak mengetahui apakah targetnya adalah orang baik atau orang jahat, sehingga membuat dia ragu untuk melakukan tugasnya. Untuk meyakinkan Weasley, Fawkes bercerita bahwa 20 tahun yang lalu saat dia masih kecil, ada seorang penjahat yang membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Setelah dewasa, Fawkes bergabung ke sindikat persaudaraan dan menemukan nama pembunuh ayahnya yang muncul seminggu sebelum pembunuhan yang dilakukannya. Tapi karena persaudaraan gagal membunuhnya, ayah dari Fawkes pun harus mati. Di situ, Fawkes mengatakan bahwa itu semua sepadan ketika membunuh satu nyawa untuk jutaan nyawa. And maybe save 1,000. Singkat cerita, akhirnya perintah pembunuhan Cross pun tiba. Karena Weasley ingin membunuh Cross menggunakan senjata milik ayahnya, dia pun kembali ke rumah lamanya ditemani oleh Fawkes untuk mengambil senjata yang dulu dia simpan di toilet. Saat sedang bersantai di luar, sekelebat dia melihat Cross dan langsung mengejarnya. Namun Weasley kehilangan jejak Cross di sebuah gedung. Ketika ada yang mendekatinya, Weasley tanpa ragu menembaknya. Dan ternyata yang Weasley tembak adalah seorang Rusia. Kemudian anggota persaudaraan pun berdatangan. Sebelum kabur, Weasley berhasil menembak lengan kiri Cross. Setelah itu, Cross pun menghilang. Sebelum orang Rusia itu mati, dia sempat mengatakan tentang senjata 1000 tikus kepada Weasley dan dia pun mati. Selang beberapa hari, akhirnya misteri dari peluru yang dipakai Cross akhirnya bisa Weasley pecahkan dan dapat dilacak. Ternyata peluru itu dibuat oleh seorang pria tua yang bekerja di sebuah biara di bagian timur Moravia, tempat pertama persaudaraan dibentuk bernama Peckwarsky. It's made by this man. His name's Peckwarsky.
Ternyata tujuan Cross menembak bahu kiri Weasley bukan untuk membunuhnya, tapi itu adalah sebuah undangan untuknya. Go. Okay. Weasley pun pergi bersama Fawkes yang faktanya sebenarnya Fawkes diberi tugas khusus oleh Sloane untuk membunuh Weasley. Karena nama Weasley ternyata keluar dari mesin tenun. Your next assignment. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat Warski. Di sini Weasley menanyakan perihal amunisi milik Cross. War hanya menjawab memang dia yang membuatnya dan dia pun bisa mempertemukan mereka. I can try and arrange a meet. Keesokan harinya di stasiun mereka berencana menjebak Cross dengan bersembunyi dan kemudian membunuhnya. Have you ever thought about doing things differently? Namun ternyata merekalah yang dikecoh Warski dan Cross hingga Fawkes dan Weasley terpisah. Di sini pun Fawkes mengejar Warski, sedangkan Weasley mengejar Cross masuk ke dalam kereta dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Thank you. Karena Fawkes kehilangan jejak War, dia pun memilih mengejar Weasley dengan semua mobil dan menabrakkan mobil itu ke kereta hingga hancur. Namun karena muatan tak seimbang, akhirnya kereta yang mereka tumbangi mengalami oleng dan sebagian badannya putus, kemudian jatuh ke jurang. Sialnya Weasley terjatuh dari kereta, namun Cross menyelamatkannya. Tetapi Weasley malah menembak Cross. Saat sedang sekarat, Cross mengatakan bahwa dia adalah ayah asli dari Weasley dan dia pun mati. You're my son. Everything they told you was a lie. Saat menanyakan kebenarannya pada Fawkes, Fawkes menjawab dia mengetahui itu dari awal dan mengatakan bahwa Weasley adalah satu-satunya orang yang tidak akan dia bunuh karena dia adalah ayahnya Weasley. Kemudian Fawkes memberitahu Weasley bahwa namanya muncul, dan sebelum Fawkes menembak Weasley, Weasley menembak kaca kereta hingga menyebabkan dia jatuh ke sungai bersama ayahnya. You knew the entire time. You don't got that. Ketika terbangun, Weasley sudah berada di samping rumahnya yang dulu. Ternyata di sana ada Warski. Warski menjelaskan bahwa yang Cross inginkan adalah keselamatan Weasley. Dia tidak ingin anaknya bergabung dengan sindikat persaudaraan dan ingin anaknya tetap hidup. Faktanya, semua yang dikatakan oleh Sloane sebagian besar adalah sebuah kebohongan, di mana sebenarnya nama Sloane sudah muncul sejak lama. Tapi karena Sloane ingin bertahan, akhirnya dia memanipulasi semua informasi dengan membuat kode-kode palsu untuk kepentingan pribadinya sendiri. Your father never wanted you in the fraternity. He was trying to rescue you. Tidak ingin Weasley semakin terjerumus terlalu dalam, Cross sudah menyiapkan tiket pesawat supaya anaknya bisa pergi dan terbebas dari para sindikat itu. Namun ternyata Weasley menolak dan berencana untuk melawan balik sindikat yang telah membohonginya. Like your father wanted for you to live. Ketika Weasley mengambil jaket milik ayahnya, dia menemukan sebuah ruangan rahasia, di mana di situ terdapat semua rencana detail tentang senjata bom tikus yang pernah dikatakan oleh orang Rusia tadi. Lalu setelah melakukan riset, akhirnya Weasley memutuskan mengumpulkan ribuan tikus kantor dan memasang bom di tubuhnya. Kill them all and let fate sort out the mess. Well, I'm the perfect weapon. Dan saatnya tiba, Weasley pun pergi ke markas Sloane dengan mengendarai dump truck yang berisi ribuan tikus tadi untuk kemudian dilepaskannya. Setelah ribuan tikus itu masuk, bom pun meledak dan berhasil memporak-porandakan tempat tersebut.
Saat mereka semua sedang panik, Weasley pun langsung masuk ke dalam markas dengan meloncati jendela. Dan dari sini terjadi adegan tembak-tembakan yang berdarah-darah. Selesai dengan lantai bawah, Weasley pun pergi ke sebuah ruangan yang dimana di situ sudah ada Fogg dan kawan-kawan yang mengepung dan mengelilingi Weasley. So he started manufacturing his own. Weasley menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya takdir ingin Sloane mati, tapi karena Sloane tidak menerima hal itu, akhirnya dia membuat sasarannya sendiri. Pada akhirnya, Sloane memberikan semua nama-nama yang muncul, dan ternyata nama mereka semua muncul. You would all be dead. I had not done what I did. Everyone in this room. Tapi Sloane tidak membunuh mereka dengan alasan menganggap dia telah menyelamatkan hidup semuanya. Akhirnya Sloane memberi dua pilihan, membunuh Weasley atau terbunuh oleh takdir. Namun karena Fogg adalah satu-satunya orang yang patuh terhadap takdir dan aturan, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidup dengan menembak kepala mereka semua dengan menggunakan satu peluru yang bertuliskan goodbye. Bisa disimpulkan bahwa Fox melakukan itu karena pada dasarnya Fox bergabung dengan sindikat persaudaraan didasari oleh keinginan dia membunuh orang jahat yang muncul di mesin tenun tersebut. Dan karena alasan itulah dia bisa senekat itu membunuh teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. Setelah selamat, Weasley kemudian mencari keberadaan Sloane. Namun ternyata Sloane sudah tidak ada di sana. 6 weeks ago, I was ordinary. Saat sedang istirahat di pinggir jalan, dia menghilang seiring mobil yang menghalangi pandangan. Pada detik-detik akhir, Weasley kembali ke kehidupan lamanya menjadi seorang akuntan. This is definitely not me saving the world. Saat sedang berada di depan komputernya, Sloane datang dan mendodongkan pistol ke kepala Weasley. Is not me. Namun ketika Weasley berbalik, ternyata itu adalah orang lain. Faktanya itu semua adalah sebuah jebakan yang pernah dilakukan oleh Cross ayahnya. Oh, fuck. Sloane pun mati tertembak oleh sebuah peluru yang melesat sejauh beberapa kilometer yang ditembak oleh Weasley. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Wanted tahun 2008. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.